dikenakan pasal tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, dan atau tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dan atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik atau tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pemerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud pasal 46 junto pasal 30 dan atau pasal 48 junto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah, dan atau setiap orang dilarang secara non-hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya yang dapat mengakibatkan kerugian sebagai subjek data pribadi dengan pasal 65 ayat 1 junto 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Demikian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau pendalaman dari rekan media, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ada pertanyaan? Ini kiri. Ya, selamat sore Pak Sudin, Pak Din, Pak Wadin, Pak Sudin dan lainnya. Saya Adi Anugrari dari Liputan.com. Saya ingin bertanya, apakah biorka yang dimaksud ini ada kaitannya dengan biorka yang saat itu sempat dicari-cari oleh pihak kepolisian? Yang kedua, ini mempertegas saja terkait dengan tadi sempat disinggung admin atau pembuat akun admin dari Opposite 6890. Apakah dia termasuk dalam jaringan admin tersebut atau seperti apa gitu? Baik, terima kasih. Saya langsung jawab. Mungkin, ya, jawabannya saya bisa jawab mungkin. Baik yang biorka, apakah biorka 2020 mungkin, apakah dia Opposite 6890 yang dicari-cari mungkin. Iya. Berarti artinya dia itu pernah terseret dalam kasus penyebaran berita bohong yang waktu itu sedang dicari-cari oleh Polda Metro juga. Yang mana? Yang Opposite? Iya, mungkin. Karena di internet anybody can be everybody, everybody can be anybody. Jadi itu masih dalam penyelidikan, gitu kan? Kalau kemungkinan itu atas dasar apa yang menguatkan bahwa yang bersangkutan? Iya, yang tadi saya sampaikan, setiap orang bisa menjadi siapa saja di internet. Nah, kita perlu pendalaman lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti yang kita temukan terkait dengan baik itu metadatanya, jejak digitalnya, sehingga itu bisa kita formulasikan. Saya belum bisa jawab 90%, tapi kalau Anda tanya sekarang, saya bisa jawab mungkin seperti itu. Ya, lagi. Izin Pak, saya Wildan Noviansa dari Detikkom. Ini kan dia klaimnya itu meretas ini ya Pak ya, akun salah satu bank itu ya. Terus dia juga sudah beraksi dari tahun 2020. Sejauh ini apakah pemerasan dan lain sebagainya tindak pidana yang
direncanakan itu apakah sudah terlaksana atau bagaimana? Terus motivasi dan keuntungan yang jika sudah terlaksana, apakah berapa keuntungannya? Terus motivasi pelaku melakukan aksi ini kenapa? Terima kasih. Saya akan coba jawab perihal pemerasan. Faktanya terhadap case yang sedang kita tangani ini belum terjadi. Jadi motif dia melakukan adalah untuk melakukan pemerasan. Tapi karena tidak dituruti atau tidak direspon oleh pihak bank, maka pihak bank mengambil jalan upaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi motivasinya yang bersangkutan ini adalah hanya untuk masalah kebutuhan, masalah uang. Jadi motifnya untuk mencari uang. Segala sesuatu yang dikerjakan, sementara yang kita temukan adalah untuk mencari uang. Terima kasih. Tapi dari case tahun 2020 dia melakukan ini, udah ada korban ya? Iya, itu masih dalam proses pendalaman seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa ini peristiwa kan sudah lama Pak terjadi, jadi butuh waktu kita untuk melakukan penyelidikan. Udah Pak, izin Pak, saya dari Nusantara TV ingin tahu latar belakang yang bersangkutan ini memang ahli IT atau apa ya Pak? Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, jadi hanya orang yang tidak lulus SMK, namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT. Jadi dia mempelajari segala sesuatu itu hanya dari IT dan melalui komunitas-komunitas media sosial. Ya, ada lagi. Izin Pak, saya Habibi dari Merdeka.com, ingin menanyakan saja untuk backgroundnya dia sendiri. Tadi kan hanya lulusan IT dan segala macam, tapi kalau untuk dari 2020 sampai ini, keuntungan sementara yang didapat oleh pelaku ini berapa ya nominalnya dari 2020 sampai 2025? Sama untuk ini dia berarti dari 2020 sampai 2025 ini melakukan hanya sendiri atau ada orang lain gitu Pak? Sama profesi sekarang saat ini itu apa? Terima kasih. Baik, investigasi kami sementara dia melakukan perbuatan pidana ini sendiri, jadi bukan bersama dengan rekannya. Dia melakukan segala sesuatunya sendiri, dan berapa uang yang didapatkan ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas, tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual melalui Daforum. Kalau untuk korbannya sendiri ini kan terakhir bank ya, tapi kalau sebelumnya itu masih salahnya bank atau random atau gimana Pak? Kita perlu mengidentifikasi korban-korban lain. Jadi memang sehari-hari melalui forum ini dia sementara faktanya dia diduga melakukan jual beli data pribadi. Itu di rumah mengoperasikannya apa? Iya, semua dilakukan di rumah. Yes. Saya Pak dari Kompas.com. Pak, mau menegaskan lagi, berarti memang sehari-harinya itu pekerjaannya itu dia hanya di depan komputer saja Pak, atau bagaimana? Yang kedua, dia ini bisa tahu dark web ini dari siapa ya? Apakah dia punya kenalan atau mungkin ada contohnya kayak apa ya? Kayak teman di dunia maya dia yang mengetahui dia. Terima kasih Pak. Iya, sehari-hari dia tidak ada pekerjaan, jadi memang setiap hari hanya di depan komputer, terus melalui komunitas yang sudah dia bangun sejak lama. Dia sudah lama sekali, dari tahun 2020 dia sudah mulai mengenal dan mempelajari komunitas dark web, dark forum. Dari situlah pelan-pelan dia mulai mempelajari bagaimana mencari uang di dunia
dark web di dunia komputer. Ya, itu saja. Cukup? Cukup ya? Ada lagi rekan? Jadi gini rekan-rekan, tadi Pak Wadir Siber sekarang sudah menyampaikan kenapa jawabannya beliau mungkin, ya, karena yang namanya penyidik itu tidak boleh berandai-andai dan tidak boleh menerka-nerka. Jadi segala sesuatu itu apabila sudah dipersangkakan terhadap seseorang itu harus pasti ini alat buktinya, ini barang buktinya, ini perbuatan yang kamu lakukan dan kamu adalah pelakunya. Ya, jadi kenapa tadi bilang mungkin? Ini dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya masih mendalami keterkaitan Bjorka yang tahun 2020 sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak, makanya dapat mungkin, ya. Makanya jawaban tadi dari Pak Wadir Siber mungkin. Dan pada kesempatan forum ini juga sebentar-sebentarnya disampaikan ini agar siapa tahu atau kemungkinan ada korban-korban yang masih belum paham atau yang baru mendengar berita ini tentang Bjorka, ya, agar hadir di Polda Metro Jaya melaporkan sebagai korban atau menyampaikan bahwa pernah menjadi korban dari akun dengan nama Bjorka atau Bjorka Nesia. Sekian dari saya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.